Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vivin Trianas dengan NIM S1A12105 akan menjelaskan studi kasus dalam model hidrologi. Video ini saya buat dengan tujuan sebagai penilaian UTS mata kuliah model hidrologi. Contoh topik penelitian yang bisa kita selesaikan dengan permodelan hidrologi yaitu implementasi software HEC-RAS 4.1.0 dan EPA Stormwater Management Model atau SWMM 5.1.0 pada efektivitas analisis saluran drainase. Studi kasus Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Penelitian ini disusun oleh Erza Efrizal, Nur Hidayati, dan Adi Saputro. Untuk membahas lebih lanjut terkait penelitian ini, pertama kita bahas metode penelitian yang digunakan oleh penulis terlebih dahulu. Yang pertama, lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di Jalan Raya Kelet Bangsri, Karanganyar, Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Lokasi ini berada dekat dengan alun-alun, RSUD Rehata, dan pemukiman. Yang kedua, metode analisa. Di sini ada dua metode analisa yang digunakan. Yang pertama, analisis hidrologi. Yang kedua, analisis hidrolika. Untuk analisis hidrologi sendiri, yang pertama-tama kita perhitungkan yaitu analisa curah hujan rata. Menghitung curah hujan rata dengan metode isoyer. Karena metode isoyer memperhitungkan secara jelas akibat tiap titik penakar hujan. Pada metode isoyer diasumsikan bahwa data hujan pada kawasan di tengah-tengah dua garis isoyer ialah menyeluruh serta sama dengan rata-rata dari hasil kedua garis isoyer. Perhitungan yang kedua yaitu perhitungan parameter dasar statistik, seperti menghitung nilai rata-rata atau yang biasa disebut mean, standar deviasi, koefisien variasi, koefisien kemencengan, dan koefisien ketajaman. Kemudian untuk yang ketiga yaitu uji kecocokan. Metode yang digunakan adalah analisis frekuensi, di mana pada analisis frekuensi ditentukan metode terbaik seperti metode distribusi normal, metode Gumbel, kemudian person tipe 3 dan log person tipe 3. Kemudian diuji kecocokannya dengan menggunakan uji Smirnov-Kolmogorov dan uji Chi kuadrat. Kemudian yang keempat, analisa periode kala ulang curah hujan. Analisa periode kala ulang curah hujan diperoleh dari data hujan tiap tahun. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum di tahun 1986, penentuan periode kala ulang curah hujan berdasarkan pada tipologi kota, di mana Desa Kelet termasuk kota sedang dengan daerah tangkapan air 510 hektare. Sehingga periode kala ulang yang digunakan untuk perencanaan drainase adalah periode kala ulang 10 tahun, seperti yang dapat dilihat dijadikan patokan yaitu tabel berikut ini. Kemudian yang kelima, perhitungan debit curah hujan. Perhitungan ini dilakukan untuk mendapatkan besarnya debit curah hujan yang akan membebani saluran drainase sebagai dasar penentuan dimensi saluran drainase. Kemudian analisis kedua yang kita bahas yaitu analisis hidrolika. Untuk analisis hidrolika ini digunakan dua software, yaitu permodelan menggunakan software HEC-RAS 4.1.0. Yang kedua, permodelan menggunakan software EPA SWMM 5.1.0. Berikut ini dipaparkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yang meliputi pertama, kondisi existing. Berikut ini hasil kondisi existing atau kondisi real saluran drainase yang ada di lokasi penelitian.
Tabel ini menunjukkan data kondisi existing saluran drainase pada lokasi penelitian. Pada tabel ini terdapat informasi mengenai saluran kiri dan kanan di sepanjang sta dari 0 hingga 417. Di saluran kiri mulai sta 125 terdapat saluran dengan lebar dan tinggi yang bervariasi dari terbuka hingga tertutup. Lebar dan tinggi saluran kanan juga bervariasi dengan lebar maksimal 140 cm di sta 300 dan tinggi maksimalnya 75 cm di sta 275. Tabel ini memberikan gambaran detail mengenai variasi dimensi dan kondisi fisik saluran drainase pada lokasi penelitian. Penting untuk analisis lebih lanjut dalam studi ini. Selanjutnya, kita akan membahas hasil dari dua metode penelitian yang telah diuraikan sebelumnya dalam jurnal ini, yaitu metode analisis hidrologi dan analisis hidrolika. Di analisis hidrologi, perlu diketahui besarnya curah hujan yang mewakili kawasan dalam perencanaan drainase tersebut. Kemudian pada pemilihan jenis distribusi, data yang dibutuhkan dalam pengolahan yaitu data curah hujan selama beberapa tahun kebelakangan. Dari tabel 3, bahwa distribusi normal, log person tipe 3, dan log normal tidak memenuhi nilai sifat distribusi, dan yang memenuhi nilai sifat distribusi adalah distribusi Gumbel tipe 1. Selanjutnya, pada uji kecocokan yang pertama, yaitu uji Chi kuadrat. Dari perhitungan tabel 4, diperoleh nilai X H2 sama dengan 3, kurang dari X2 yang nilainya yaitu 5,991. Maka distribusi ini memenuhi syarat. Uji kecocokan yang kedua yaitu Smirnov-Kolmogorov. Dari hasil perhitungan tabel 5, maka diambil nilai Dmax sebesar min 0,0202. Nilai tersebut kurang dari D0 sama dengan 0,41 sebagai acuan penerima uji kecocokan ini. Maka kesimpulannya dapat diterima. Kesimpulan dari kedua uji kecocokan yang dilakukan dinyatakan bahwa distribusi Gumbel tipe 1 layak digunakan untuk menghitung hujan periode ulang rencana. Selanjutnya, dalam menganalisa periode kala ulang curah hujan, digunakan software EPA SWMM. Ini membutuhkan data hujan jam-jaman. Lamanya hujan terpusat di Indonesia sendiri tidak lebih dari 7 jam. Maka direncanakan durasi optimum hujan rencana di wilayah Desa Kelet sebesar 4 jam. Kemudian kita beralih di perhitungan debit curah hujan. Misalkan saya ambil contoh menghitung debit rencana menggunakan metode rasional untuk tahun 2020 di saluran kanan. Kita diketahui untuk A sama dengan 1,5 hektar are. A merupakan luas area tempat air mengalir yang hendak masuk ke dalam saluran rencana. Kemudian I nilainya yaitu 181,053 mm per jam. I ini merupakan nilai dari intensitas hujan. Kemudian C sama dengan 0,25. Nilai C sendiri yaitu koefisien limpasan yang dapat dilihat pada tabel ini. Sehingga debit rencana untuk tahun 2020 rumusnya yaitu 0,00278 dikali C dikali I dikali A sama dengan 0,00278 dikali 0,25 dikali 181,053 mm per jam dikali 1,55 hektar are. Hasilnya yaitu 0,20 meter kubik per detik. Selain itu, berikut ini ada tabel rekapitulasi
Perhitungan debit rencana. Setelah analisis hidrologi, analisis selanjutnya yaitu analisis hidrolika, yang merupakan analisis pemodelan menggunakan software HECRAS dan software EPA SWMM. Untuk hasil running menggunakan software HECRAS dapat dilihat di gambar ini. Pada gambar 2 ini. Gambar 2 adalah hasil dari saluran kiri pada sta 0 tambah 200 dengan dimensi saluran B sama dengan 0,66 meter dan H sama dengan 1 meter. Bentuk saluran segi 4 dengan debit yang mengalir sebesar untuk tahun 2020 yaitu 0,16 meter kubik per detik. Tidak mampu menampung debit banjir yang mengalir karena garis W.S di elevasi 2,84 meter di atas ground, yaitu 1,76465 meter. Selanjutnya, hasil running menggunakan software EPA SWMM seperti gambar ini. Gambar 3 ini adalah salah satu contoh hasil running saluran kiri sta 0 tambah 000 sampai sta 0 tambah 100. Mulai sta 0 tambah 00 sampai sta 0 tambah 100, dapat disimpulkan bahwa saluran tersebut tidak mampu menampung limpasan air karena dimensinya saluran kurang memenuhi. Selanjutnya, kita beralih di perencanaan dimensi saluran baru. Pada kondisi saluran drainase yang ada di running pada software HECRAS menggunakan debit rencana di tahun 2020, bahwa saluran tersebut tidak mampu menampung debit banjir. Untuk mengatasi supaya saluran dapat menampung debit banjir, perlu diubah dimensi dan elevasi saluran. Oleh karena itulah direncanakan saluran drainase baru dengan dimensi yang mampu menampung debit rencana dari kala ulang 10 tahun. Berikut ini hasil running dari software HECRAS menggunakan dimensi baru kala ulang 10 tahun. Contoh gambar ini. Gambar 4 merupakan salah satu contoh hasil running software HECRAS pada saluran kiri dengan dimensi saluran B sama dengan 1 meter dan H sama dengan 1 meter, di mana dapat dilihat bahwa saluran tersebut mampu menampung debit banjir yang mengalir pada kala ulang 10 tahun. Ini adalah tabel rekapitulasi perencanaan dimensi baru hasil running dari HECRAS. Jadi, hasil analisis software HECRAS yaitu perencanaan dimensi baru saluran kanan dan saluran kiri memiliki perbedaan, yaitu saluran kanan memiliki dimensi B sama dengan 1 meter dan H sama dengan 1,1 meter. Sedangkan untuk saluran kiri memiliki dimensi B sama dengan 1 meter dan H sama dengan 1 meter dengan kemiringan 0,026%. Dari kedua saluran tersebut memiliki selisih tinggi dimensi saluran 0,1 meter. Direncanakan dengan saluran ini mampu menampung air limpasan sampai 10 tahun. Kemudian, pada kondisi saluran drainase yang ada pada saat di running di software EPA SWMM menggunakan bahwa saluran tersebut tidak mampu menampung debit banjir. Untuk mengatasi supaya saluran dapat menampung debit banjir, perlu diubah dimensi dan elevasi saluran. Ini merupakan hasil running dari software EPA SWMM yang menggunakan dimensi baru kala ulang 10 tahun. Dan juga di sini dapat dilihat yaitu tabel rekapitulasi perencanaan dimensi baru hasil running dari EPA SWMM. Jadi, hasil analisis software EPA SWMM bahwasanya perencanaan saluran kanan memiliki dimensi B sama dengan 0,6 meter dan H sama dengan 0,8 meter. Sedangkan untuk saluran kiri memiliki dimensi B sama dengan 0,6 meter dan H sama dengan 0,8 meter dengan kemiringan 0,026%. Dan direncanakan dengan saluran ini mampu menampung air limpasan
sampai 10 tahun ke depan. Setelah dilakukan running saluran drainase menggunakan software HECRAS dan EPA SUMM, maka didapat dimensi saluran dengan bentuk dan ukuran sebagai berikut. Dari hasil analisis software HECRAS dan software EPA SUMM, untuk perencanaan dimensi drainase memiliki perbedaan. Dari hasil analisis software HECRAS, perencanaan dimensi baru untuk saluran kanan dan saluran kiri memiliki perbedaan, yaitu untuk saluran kanan sendiri memiliki dimensi B sama dengan 1 meter dan H sama dengan 1,1 meter. Sedangkan untuk saluran kiri memiliki dimensi B sama dengan 1 meter dan H sama dengan 1 meter dengan kemiringan juga 0,026%. Dari kedua saluran tersebut memiliki tinggi dimensi saluran 0,1 meter. Sedangkan hasil analisis software EPA SUMM bahwasanya perencanaan saluran kanan memiliki dimensi B sama dengan 0,6 meter dan H sama dengan 0,8 meter. Sedangkan untuk saluran kiri memiliki dimensi B sama dengan 0,6 meter dan H sama dengan 0,8 meter dengan kemiringan 0,026%. Sedangkan berdasarkan hasil perhitungan dimensi secara manual, diperoleh dimensi saluran B sama dengan 0,5 meter dan H sama dengan 0,7 meter. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil analisis software EPA SUMM lebih mendekati hasil perhitungan dimensi secara manual, menunjukkan bahwa hasil analisis software EPA SUMM lebih efektif untuk dijadikan perencanaan dimensi saluran drainase Jalan Raya Kelet Bangsri, Karanganyar, Desa Kelet, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara dengan ukuran drainase B sama dengan 0,6 meter dan H sama dengan 0,8 meter. Direkomendasikan juga UDITS tipe UD 6.8.